Saya Devinta Fitri Wijayanti dari Prodi PGSD 02 semester 5 dengan NPM 2154037. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya yang sudah saya rangkum dalam PPT ini yang berjudul Analisis Kemampuan Membaca Peserta Didik kelas 3 SDN Beskalan Surakarta. Langsung saja saya akan memasuki bab 1. Yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang. Kemampuan membaca di kelas awal sangat berperan penting sebagai pondasi atau dasar penentu keberhasilan dalam kegiatan belajar siswa. Jika pembelajaran membaca dan menulis di awal tidak kuat, pada tahap membaca dan menulis lanjut siswa akan sulit memiliki kemampuan membaca dan menulis yang memadai. Kemampuan membaca dan menulis sangat diperlukan untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman, serta untuk mempertajam penalaran dan juga peningkatan diri seseorang. Apabila pada anak usia sekolah tidak segera memiliki kemampuan membaca, maka ia akan mengalami banyak kesulitan dalam mempelajari berbagai bidang studi pada kelas-kelas berikutnya. Lalu yang selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, terdapat anak yang belum bisa membaca sama sekali. Yang kedua, kurangnya perhatian orang tua saat membimbing anak yang sedang belajar. Lalu pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah kesulitan membaca peserta didik kelas 3 SDN di SDN Beskalan Surakarta. Lalu yang selanjutnya ada rumusan masalah. Sini saya akan menyebutkan 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana kesulitan membaca peserta didik di dalam kelas 3 SDN Beskalan Surakarta. Lalu yang kedua, faktor apa saja yang menjadi penghambat peserta didik dalam kesulitan membaca permulaan di SDN Beskalan Surakarta. Lalu yang ketiga, bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan peserta didik dalam kesulitan membaca di kelas 3 SDN Beskalan Surakarta. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan membaca permulaan siswa dan juga hambatan yang dialami siswa dalam membaca permulaan. Lalu ada juga manfaat penelitian. Manfaat ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama teoritis, yang kedua praktis. Yang pertama dulu kita bahas, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, terutama pada pendidikan sekolah dasar. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam kesulitan membaca peserta didik dengan mengetahui di mana letak kesulitan membaca pada peserta didik agar tercapai tujuan belajar secara optimal. Lalu yang kedua, di sini saya akan menyebutkan manfaat bagi peserta didik, yaitu untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang membaca yang sedang dialami. Lalu bagi yang pendidik, dapat mengambil tindakan yang tepat guna mengatasi masalah dalam kesulitan membaca dan mengatasi permasalahan. Lalu yang ketiga, bagi penulis, dapat dijadikan acuan atau gambaran umum dan bahan bagi penelitian selanjutnya. Lalu kita akan memasuki bab yang kedua. Deskripsi teori. Membaca merupakan skala prioritas yang harus dikuasai peserta didik. Peranan pendidik terhadap kelancaran membaca peserta didik sangat penting dalam proses pembelajaran. Pendidik dituntut untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang berkualitas agar proses transfer ilmu kepada peserta didik berlangsung secara optimal. Lalu, jenis-jenis membaca. Yang pertama, membaca permulaan. Kemampuan membaca tingkat dasar ini
adalah kemampuan melek huruf, atau yang artinya siswa dapat mengubah dan melafalkan lambang bunyi tulis menjadi bunyi yang bermakna. Lalu yang kedua, membaca tindak lanjut atau pemahaman, mengutamakan aspek pemahaman. Oleh karena itu, jenis keterampilan membaca yang diajarkan pada kelas 3-6 meliputi pembelajaran membaca dalam hati atau membaca cepat. Ada juga kemampuan membaca. Kemampuan membaca artinya kesanggupan individu dalam melakukan suatu hal. Dalam kemampuan membaca ini dapat diartikan kemampuan dasar yang harus dimiliki peserta didik untuk memahami semua mata pelajaran yang diajarkan oleh pendidik. Lalu karakteristik apa saja sih di dalam kesulitan membaca? Kesulitan adalah ketidakmampuan peserta didik dalam membaca atau memahami isi bacaan. Menurut Wardani, bahwa karakteristik kesulitan membaca seperti berikut. Yang pertama adalah kesulitan mengenal huruf, penghilangan huruf yang dilakukan peserta didik serta terjadi di akhir kata. Yang kedua, kesulitan dalam mengeja. Kesulitan mengeja terlihat saat siswa terbata-bata saat mengeja bacaan tersebut. Di sini ada juga faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Menurut Lam dan Arnold, ada 3 faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca, yaitu yang pertama, faktor fisiologis, yang kedua, faktor intelektual, yang ketiga, faktor lingkungan peserta didik di rumah. Faktor fisiologis mencakup kesehatan fisik, keterbelakangan neurologis, atau misalnya berbagai cacat otak, dan kekurangan matang secara fisik merupakan salah satu faktor yang menyebabkan peserta didik gagal dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman mereka. Lalu yang intelektual didefinisikan sebagai suatu kegiatan berpikir yang terdiri dari pemahaman tentang situasi yang diberikan dan meresponnya dengan cepat, serta secara umum ada hubungannya dengan kecerdasan yang diidentifikasikan oleh IQ. Lalu yang faktor lingkungan peserta didik di rumah, lingkungan dapat membentuk pribadi, sikap, nilai, dan kemampuan bahasa peserta didik. Ada juga faktor lain yang mempengaruhi kemampuan membaca, yaitu kurangnya pembiasaan membaca dan menulis. Untuk faktor lingkungan seperti orang tua yang tidak mendampingi proses belajar sang anak. Peran orang tua dalam mendampingi peserta didik saat belajar sangatlah penting dalam perkembangan peserta didik dalam saat belajar di rumah. Lalu di sini ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan pijakan atau dasar dalam menyelesaikan masalah yang akan diteliti. Membaca merupakan kemampuan dasar yang sangat penting di SDN Beskalan Surakarta ini. Namun, ada satu peserta didik yang mengalami kesulitan membaca atau ketidakmampuan membaca. Berikut masalahnya, yaitu tidak membaca itu tadi. Lalu, cara pendidik dalam mengatasi kesulitan membaca ini adalah peserta didik diminta untuk duduk di samping pendidik atau bersebelahan agar pendidik lebih mudah dalam mengajarkan peserta didik yang kesulitan membaca tadi. Selanjutnya, saya akan memasuki bab yang ketiga, ada tempat dan waktu penelitian, bentuk dan strategi, sumber data, serta subjek dalam pengumpulan data. Tempat saya observasi adalah di SDN Beskalan Surakarta yang terletak di Jalan Ronggo Warsito nomor 122 Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Waktu observasi adalah 1 bulan di bulan November 2023. Bentuk dan strategi penelitian ini adalah saya mengambil metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, kualitatif. Lalu sumber data informasinya
adalah Ibu Nur Adilah SPD MPD, yaitu beliau itu wali kelas 3 di SDN Beskalan Surakarta. Lalu subjek dan pengumpulan data, subjeknya adalah peserta didik di kelas 3 SDN Beskalan Surakarta. Objek penelitiannya studi deskriptif kesulitan membaca permulaan. Lalu yang terakhir ada teknik pengumpulan data. Sini saya mengambil 3: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi menurut S. Margono mengartikan observasi sebagai pengamatan, penelitian secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam hal ini sebagai bagian pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, peneliti mendatangi langsung tempat penelitian dan mencatat apa saja yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan. Penelitian ini mengamati peserta didik yang mengalami kesulitan dalam hal membaca dan menulis permulaan. Wawancara. Menurut Sugiono, berpendapat bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk membuat keterangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan memiliki tujuan tertentu. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini berbentuk wawancara terstruktur. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari data mengenai kesulitan membaca permulaan peserta didik kelas 3 di SDN Beskalan Surakarta, dan upaya apa yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan membaca peserta didik di kelas 3 SDN Beskalan Surakarta ini. Lalu yang selanjutnya ada dokumentasi. Menurut Sugiono, dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, atau juga gambar. Tulisan dapat berbentuk sejarah, biografi, peraturan, kebijakan, dan lain sebagainya. Sedangkan gambar dapat berupa foto, sketsa, dan lain sebagainya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.